Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Teltizen, kembali lagi bersama saya Amaranova dalam Teletalk episode ke-24. Kalau tadi kita sudah ngebahas tentang robot ya. Nah, kalau sekarang kita bakal ngebahas tentang prestasi yang diraih sama Telkom University yang kembali lagi meraih prestasi ini di ajang internasional. Ajangnya bergengsi yaitu Asian India Hackathon 2021. Nah, bagi yang belum tahu nih, Asian India Hackathon 2021 ini merupakan kompetisi internasional yang diprakarsai oleh Perdana Menteri India, yaitu Bapak Narendra Modi. Nah, kegiatan ini tuh diusulkan menjadi kompetisi hackathon yang memberikan kesempatan pada 10 negara. Ya, jadi diberikan kepada 10 negara ASEAN dan juga India untuk memajukan pembangunan ekonomi melalui kolaborasi di bidang pendidikan, sains, dan juga teknologi tentunya. Nah, sudah bersama kita nih, ada para juaranya yaitu Andi Maulana Yusuf dari S1 Informatika yang mendapatkan juara kedua. Dan juga ada Restu Ananda Saputra D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi yang mendapatkan juara ketiga. Dan ada juga yang juara satunya sebetulnya ya, yaitu Risma Julianti kalau nggak salah namanya. Tapi beliau berhalangan hadir, nggak apa-apa ya, jadi diwakilkan sama juara 2 dan juara 3-nya. Halo Mas Andi dan juga Mas Restu. Halo Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Kalian gimana, sehat ya? Sehat banget. Harus ya, sehat ya. Kalau Mas Andi lagi ada di kampung halaman ya, di Makassar ya katanya ya? Benar, saya lagi di Makassar, di Panakukang. Oke, agak kareba? Baik-baik aja. Oh, dijawabnya bahasa Indonesia aja. Aku bener gak sih agak kareba? Apa kareba? Apa kareba? Oh iya, baik, salah ya berarti ya, mohon maaf ya. Dan juga ada Restu. Restu jauh banget nih katanya ya. Restu di mana Restu? Lagi di Bandung sih Mbak. Di Bandung ya. Di kosan kayaknya ya. Deket-deket kampus nih, memang jauh banget ya. Ini aku mau ngucapin secara langsung deh ya, selamat buat kalian, Mas Andi dan juga Mas Restu yang sudah menjadi juara kedua dan juara ketiga kita. Tepuk tangan dong guys. Ada perwakilan ya dari Telkom University. Alhamdulillah, terima kasih kalian sudah membanggakan kampus dan juga negara tentunya ya. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih ya. Nah, tadi Ama kan sudah bahas sedikit nih ya tentang Asian India Hackathon 2021 ini. Mungkin boleh dijelaskan nih sama Mas Andi nih ya, ada beberapa kategori atau tema atau gimana nih Mas Andi? Boleh dijelaskan, silakan. Baik, jadi Asian India Hackathon itu diusulkan oleh pihak India dan bekerja sama secara regional dengan ASEAN, terutama di Indonesia gitu ya. Dimana kita dibagi itu menjadi 11 kategori, dimana tiap negara itu mengusulkan satu kategori. Nah, kebetulan yang terpilih untuk tahun ini adalah terkait dengan ekonomi kelautan. Jadi perlombaannya semuanya membahas tentang masalah-masalah yang ada di laut, kemudian ekonomi kelautan dan pertahanan kelautan gitu. Oke, dan prosesnya kayak udah dari kapan Mas? Berapa lama juga? Untuk prosesnya sendiri itu mulai dari awal Desember ya. Lalu vakum di Januari, kemudian ada info lagi di akhir Januari, dan lombanya itu dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 3 Februari 2021. Oke, jadi finalnya di tanggal 3 Februari ya? Benar, finalnya itu di tanggal 3 Februari, jam 9 malam. Wow, waktu India masalahnya. 9 malam waktu Indonesia bagian timur kah, tengah? Tengah. Tengah ya? Oke. Nah, berarti lumayan ya, agak lama ternyata prosesnya ya. Nah, kan event ini tuh diikuti oleh 10 negara nih ya guys. Dan satu negara yaitu India. Nah, kalau dari Indonesia sendiri nih, selain ada Mas Andi dan juga Mas Restu, ada dari universitas mana aja, terus ada dari siapa aja? Mungkin kalau dari Telunya boleh mungkin sama Mas Restu? Kalau dari Indonesia itu ada beberapa universitas ya, ada 6 atau 5 gitu. Dan kalau dari Telkom sendiri itu berapa orang? 6 orang. Dari Telkom.
salah duanya ada kalian ya, ada Mas Restu dan juga Mas Andi ya. Dan tadi yang nggak bisa hadir ya ada siapa, Risma ya kalau nggak salah ya. Benar, Mbak Risma. Oke, dan di Indonesia juga ada beberapa universitas juga ya, Gunadarma salah satunya ya. Terus ada dari UI, UGM, sama Komputer Indonesia, Universitas Komputer Indonesia, sama TELU terutama tentunya ya. Dan kalau untuk proses tahapannya nih yang dilaksanakan, boleh dijelaskan oleh siapapun ya, seperti apa nih dari mulai Desember itu, mungkin dari pendaftaran, terus proses-prosesnya seperti apa saja selama perlombaan berlangsung, boleh diceritakan sama siapa boleh? Baik, kalau pendaftarannya sendiri itu langsung oleh negara didaftarinnya. Jadi negara nunjuk universitas yang mana yang ikut serta gitu ya. Lalu kemudian tiap universitasnya itu yang mengajukan personilnya siapa aja. Kebetulan kita dari TELU diajukan sama dosen pembimbing kita, yaitu Pak Pori sama Pak Alfian. Beliau dari FIT sama dari FIF dosen. Lalu setelah itu kita memasuki tahap yang namanya diinfokan terkait dengan tema yang memungkinkan untuk lomba. Jadi kita belum dikasih tahu nih lombanya itu tentang apa gitu. Cuma temanya saja, dan kebetulan kami udah berpikir bahwa kita bakalan satu tim nih nanti. Tapi ternyata pas lombanya malah dipisah dan nggak dapat dosen pembimbingnya lagi. Wah, itu bikin stres banget gitu di situ. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke tahap awal di mana kita dikasih tahu problem statement-nya, udah dikasih tahu timnya siapa aja, dosen pembimbingnya dapat dari negara mana saja. Itu prosesnya kurang lebih 1-2 minggu. Dimana kita, kalau saya sendiri ya lebih tepatnya itu tiap hari gitu baca paper untuk bisa solving ini problemnya apa sih, kok bisa kayak gini kayak gitu. Wah, itu bikin susah nyesuaiin waktu sih. Jadi waktu India dan waktu Cina sama waktu Indonesia, wah itu beda-beda. Jadi sulitnya di situ. Di situ keseruannya. Jadi bahasa juga menjadi suatu yang paling urgent di situ. Cuma kita sudah tahu ada yang namanya Google Translate. Nah, itu memanfaatkan teknologi, caranya seperti itu. Oke. Jadi untuk prosesnya sendiri kurang lebih 1 bulan lebih ya. Ya 1 bulan 3 hari lah kalau di skip Januarinya gitu ya. Oke. Nah, kalau Mas Andi sendiri nih, satu kelompok dapat dari negara mana aja nih? Ada yang dari satu negara nggak, dari Indonesia? Tidak ada, cuma saya saja. Lalu tim saya, terutama ketua saya itu dari Malaysia. Lalu ada programmernya dari Cina sama saya. Lalu ada juga yang bagian bisnisnya itu dari Vietnam, 2 orang. Sudah sih. Berlima ya dalam satu kelompok ini ya? Ya, kalau saya berlima. Dosen pembimbingnya? Untuk pembimbingnya dari negara mana? Dosen pembimbing kebetulan kewarganegaraannya itu ada dari Korea sama dari Jepang. Cuman dia berdomisili di Singapura kalau saya. Oke, nah kalau Restu nih, dapat dari negara mana aja nih kelompoknya? Dapat dari Indonesia juga kah? Jadi biar agak akrab juga, agak dekat mungkin ya. Dan pembimbingnya dari mana nih kalau Restu dapatnya? Negara mana? Aku kebetulan dari Indonesia, cuma aku sendiri ya kalau di tim. Kemudian kalau untuk pembimbingnya itu ada 2. Yang pertama itu dari Singapura sama dari India. Kalau untuk anggotanya sendiri itu ketuanya dari Brunei. Kemudian untuk programmernya itu dari India sama Myanmar. Terus ada untuk marketingnya itu dari Malaysia sama dari Vietnam. Oke, kalau Restu berarti berapa orang? 5 juga ya? 6 ya? 6 orang ya. Oh, jadi dalam satu kelompok ada yang dapat 5 orang dan juga 6 orang ya, berarti beda-beda ya. Paling banyak 6 orang mungkin ya? Iya, paling banyak. Oke, nah kalau untuk benefit nih yang kalian dapetin dari Andi dan juga Restu, apa aja nih selama program ini berlangsung? Boleh tahu kan? Kayak gimana coba? Pengalaman itu nomor 1. Ya, jadi pengalamannya luar biasa karena saya ketemu sama orang yang benar-benar yang sering saya dengarkan di YouTube gitu.
Jadi biasanya kalau mau ngoding atau apa itu dengarnya tutorial dari India, ini malah ketemu langsung sama orangnya ya. Jadi di situ keseruannya di situ. Lalu ada sulit juga kalau penyesuaian aksen gitu ya satu sama lain, terutama yang dari India itu aksennya wah luar biasa. Acak-acak ya. Yang sering kita dengerin juga kan sebenarnya ya, emang agak kurang paham gitu mungkin ya. Istilahnya mereka kadang sering goyang kepala gitu ya. Bener ya, memang itu udah ciri khas juga kan. Iya, jadi ciri khas sama kayak Jepang yang tunduk gitu kalau ada pemberian salam gitu. Nah, kalau selain itu benefitnya terutama ya itu membanggakan orang tua sama negara sih. Kampus juga terutama. Kalau Restu gimana nih yang dirasain sama Restu, benefitnya seperti apa? Benefitnya pasti pengalamannya ya, nggak ternilai gitu kan. Terlebih ini untuk pertama kalinya ada ikut lomba yang dimana skalanya itu internasional ya. Itu ya luar biasa banget sih sebenarnya. Dan kemudian juga dapat ya relationship sama orang tua. Dan masih berlanjut juga sama alhamdulillah masih berlanjut sampai sekarang, malah sampai di kemarin sempat diajak untuk kerjaan suatu proyek gitu sama mereka. Dan kemudian itu karena suatu hal yang membanggakan yang keluarga juga ya, tapi yang berkampus juga. Betul. Jadi bakal ada proyek lagi nih buat Restu ya, kerjasama sama teman-teman yang lainnya ya. Iya alhamdulillah ada membahas juga. Amba juga pengen tahu nih dari Restu dan juga Andi, boleh dari Restu dulu nih, project yang kalian lakukan selama program ini beserta teman satu kelompok kalian ini ngebahas tentang apa nih? Kalau boleh tahu dari Restu, singkat aja nggak apa-apa. Ya kalau aku kemarin itu tentang traffic management untuk kapal ya. Jadi dimana kita tuh nentuin setiap jalur kapal, jalur lewatnya kapal itu dia lewat mana. Dan kemudian untuk mengukur juga jika ada kapal yang sekiranya itu dia jalurnya itu nggak sesuai dengan jalur yang sudah ada di kapal itu. Kemudian juga tuh memberi informasi jika sekiranya ada terjadi kecelakaan di lalu lintas itu. Kemudian untuk memberikan informasi terkait kapal-kapal yang ada di sekitarannya, gitu. Oke, kalau Andi nih, Mas Andi, kayak apa nih project yang dilakukan sama satu tim? Ya, kalau saya sendiri satu timnya itu proyeknya tentang illegal fishing, Mbak. Jadi kekurangan dari illegal fishing, kerugiannya terhadap negara itu apa. Lalu kemudian untuk bagian programnya sendiri itu kita membuatnya untuk mendeteksi illegal fishingnya itu bagaimana. Kemudian deteksi kapal mana saja yang radar atau pelacakannya tiba-tiba mati, sehingga negara tahu bahwa ini ada orang yang atau ada nelayan yang matiin radarnya, sehingga kita tahu ini pasti berpotensi untuk melakukan illegal fishing. Kemudian kita juga mengambil capture gambar dari satelit untuk bisa tahu profil dari kapalnya, baik itu nama kapalnya, nama orangnya, kemudian kebiasaan dari kapal itu apa dan sejenisnya, seperti itu sih. Oke, jadi project ini lebih ke presentasi atau ada suatu produk atau gimana gitu nggak sih? Lebih ke presentasi sama ada implementasinya, Mbak. Jadi yang menang itu pasti yang punya implementasinya. Oke, jadi untuk Andi nih kan juara 2, implementasinya emang seperti apa kalau untuk Andi? Kalau implementasinya kita pakainya website. Jadi dalam website itu nanti akan ada maps terkait dengan suatu wilayah. Kebetulan wilayah yang saya pilih itu Afrika Selatan. Nah, kita tahu lah Afrika Selatan itu banyak sekali yang kata-kata ilegal gitu ya. Jadi kita pakai itu. Nah, dan kebetulan dari situ kita bisa tahu nih masukin koordinat dari suatu kapal atau mau ngedetek berdasarkan real time data gitu ya. Nah, nanti kalau kita pilih salah satu kapal itu bakalan tahu ini kapal historical perjalanannya bagaimana, kenapa dia bisa mati ininya sonarnya, dan apakah dia pernah melakukan illegal fishing atau tidak. Itu connect juga ke sistem keamanan dari tiap negara gitu, Mbak. Jadi catatan-catatan kriminalnya juga dapat kita. Wow, detail banget ya. Kalau Restu nih implementasinya seperti apa berarti? Implementasinya kurang lebih sama ya, sama Mas Andi, sama menggunakan Maps.
Cuman bedanya mungkin saya tuh di produk mobile gitu. Oke. Lebih simpel lah mungkin ya kalau dari grupnya Restu ya. Iya. Oke, ini terakhir pertanyaan dari Ama. Mungkin ada yang pengen disampaikan juga, ada kesan pesan tersendiri dari Andi dan juga Restu untuk teman-teman atau untuk pribadi kalian juga seperti apa? Untuk Telutizen juga mungkin silakan. Dari Restu dulu deh. Oke. Kalau pesannya untuk hal yang luar biasa ya, pengalamannya yang diberikan, kemudian kita interaksinya dengan orang-orang yang bisa dibilang di luar negara dari kita Indonesia ya. Banyak perbedaan dari cara bicara, cara kita berhubungan dengan orang lain. Kemudian juga rasanya bangga banget tentunya pasti karena bisa dapat juara di salah satu lomba internasional gitu ya. Karena hanya untuk diri sendiri, keluarga juga dan kampus juga. Harapannya mungkin untuk diri sendiri harapannya bisa lebih berkembang lagi ya dari sebelum-sebelumnya dan dari kampus. Kalau untuk kampus sendiri semoga untuk depannya bisa menjuarai dari lomba-lomba yang akan datang. Amin. Dari Mas Andi mungkin? Ya, kalau dari saya kesannya luar biasa karena saya sendiri terbilang sangat aktif gitu dalam lomba ini, terutama dalam hal chatting, komunikasi sama panitia dan sejenisnya. Wah, itu aktif banget. Kadang saya yang ditanyain sama panitianya ini timmu gimana dan sejenisnya. Wah, itu luar biasa lah pengalamannya bicara sama orang yang ada di Kementerian Luar Negeri, bukan di sini. Lalu kita juga diinaugurasi sama sama dari Menteri Pendidikan kita. Jadi ada dari pihak negara kita Indonesia yang mengumpulkan kita dan membriefing ketika ada informasi yang terlewatkan atau sejenisnya. Itu kalau pesan dari saya paling ini sih penghargaannya. Jadi karena kita ini lombanya internasional, mengharumkan nama negara, nama kampus gitu ya. Ya mungkin penghargaannya dari negara sama dari kampus adalah gitu. Apalah gitu, penghargaan atau apalah gitu ya. Soalnya kalau yang dari sekarang masih dari Indianya Mbak, kita masih dapat dari Indianya dan berharap akan ada kedepannya juga. Oke, amin. Harapannya saya insya Allah siap lah membantu kampus untuk training atau apalah gitu yang untuk ikut lomba-lomba lagi gitu. Wah, siap sudah siap ya, udah mempersiapkan diri juga ya untuk itu ya ternyata ya. Oke, baik. Pokoknya sukses selalu ya untuk Mas Andi dan juga Mas Restu ke depannya. Mungkin semoga ke depannya juga teman-teman bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih gemilang lagi dari ini. Mungkin nggak cukup puas dari ini doang, mungkin nanti nextnya ada yang lebih lagi dari kalian ya. Terima kasih Mas Andi dan juga Mas Restu. Sampai ketemu lagi ya. Baik Mbak, sama-sama. Oke, Telutizen itu dia obrolan kita bersama Mas Andi dan juga Mas Restu nih yang cukup jauh ya. Mas Andi ada di Makassar, Mas Restu ada di belakang kampus katanya. Tapi meskipun begitu, kita luar biasa banget bangga ya sama teman-teman yang sudah meraih prestasi yang gemilang ini, skalanya internasional, dan Ama juga mendoakan untuk Telutizen yang lainnya bisa berprestasi lebih lagi ya. Dan itu dia obrolan kita dan tentunya menutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu lagi lain kesempatan dan jangan lupa nanti nonton Tell You News Highlight ya. Ama bakal sebutin ada berita-berita apa saja yang tersaji dalam Tell You News Highlight. Ama dan Nova pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.